Kita pernah dengar kata-kata yang sabar dan terus berjuang, dia yang akan menuai hasilnya. Dalam video kali ini kita akan ngebahas tentang delayed gratification. Perkenalkan, nama gua Tony. Banyak banget orang yang belum kenal gua karena gua pun bukan siapa-siapa. Gua adalah orang biasa yang hidup biasa-biasa aja, bukan yang orang udah sukses di trading. Gua pun masih berproses. Cuma gak ada salahnya kan untuk kita berbagi insight. Delayed gratification itu intinya lu rela nunggu sekarang, lu nahan diri sekarang buat hasil jangka panjangnya nanti. Karena di trading ini itu penting banget kalau kita punya mentalitas untuk menunggu. Kenapa? Karena di market itu bukan tempat buru-buru, bukan siapa lebih cepat dia masuk dan siapa lebih cepat dia dapat profit, tapi siapa yang bisa masuk dan keluar dalam waktu yang pas. Karena gini, contoh nyata kalau di trading itu ada dua tipikal trader. Yang pertama, dia yang sabar untuk menunggu trading plan atau analisa yang valid. Ada juga yang asal masuk posisi aja. Dan lu bisa menebak dong siapa yang bakal berhasil dan siapa yang di situ-situ aja, bahkan mungkin saldonya terus berkurang, tabungannya bakal terus terkuras. Karena sabar itu bukan cuma soal tenang. Sabar itu skill susah banget, itu skill dewa, itu soft skill yang perlu kita kuasai kalau kita di trading. Bukan di trading sih, menurut gue malah di hidup tuh kita emang terkadang perlu sabar. Karena kalau misalkan kita nggak sabaran, dengan mentalitas kita instan, kita pengen ngedapetin sesuatunya cepat, ya tahu sendiri lah, yang cepat-cepat begitu nggak kemana-mana juga kok. Contohnya begini, lu pengen kaya dalam jangka waktu setahun ini, nyatanya kita banyak banget impian-impian nggak kewujud. Mikirnya pengen cepet kaya, hasilnya nggak cepet-cepet juga, malah dituntut kita untuk mikir jangka panjang, mikirin resiko dan prosesnya. Karena balik lagi, kalau di trading sendiri, lu sabar itu bukan karena lu takut, dan lu juga tahu kapan momen harus diambil dan kapan momen yang nggak boleh diambil. Malah gue lebih suka kalau kita refleksinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya beginilah, lu pengen punya semua yang lu impiin sekarang dan ngayal-ngayal malam-malam kan, aduh kapan ya gue bisa dapat mobil yang gue impiin, kapan ya gue bisa dapetin uang yang gue mau, kapan ya gue bisa beli rumah yang gue mau. Gue pengen dapetinnya secepat mungkin, gimana ya caranya ya, ngayal, mikir, sampai ngebayangin coba seandainya ya gue dulu tahun 2010 beli bitcoin, sekarang gue udah jadi triliuner kali ya. Itu kan pola pikir yang aneh gitu jadinya. Dan kalau disitu kan secara nggak langsung kita pengen dapetin itu semua dengan instan, dengan mudah, dengan cepat. Padahal dalam hidup kita pun semua tentang proses kok. Kita bahkan sekolah aja dari SD, habis itu SMP, SMA atau SMK, habis itu kuliah, baru kerja. Lihat, kita untuk mempersiapkan dirinya aja itu prosesnya panjang. Kok bisa-bisanya kita berpikir untuk ngedapetin semuanya dengan instan dan cepat? Itu udah aneh, tapi itu normal. Kenapa? Ya karena kita manusia lah. Kita pun punya punya rasa takut tentang kehidupan. Kalau gue punya ini semua sekarang, hidup gue tenang dan hidup gue bahagia sekarang. Itu hal yang normal. Cuma kalau kita nggak menyadari ini bisa jadi kendala atau penghalang di diri kita untuk maju dalam hal apapun yang kita lakuin. Bukan cuma di trading ya. Dan terlebih FOMO nih. Nah ini nih, orang udah sering bahas tentang FOMO. Ini tuh penyakit orang-orang atau penyakit trader-trader zaman sekarang. Karena apa? Sosial media itu buat kita itu ngelihatnya telanjang. Orang jadi tahu aktivitas orang lain, orang jadi tahu kehidupan orang lain, orang jadi tahu tentang pencapaian orang lain yang mereka posting dan kita lihat. Jadi kalau misalkan lihat begitu, kita ngelihatnya kok gila ya, dari kripto mereka bisa dapat uang 5 juta jadi 71 juta gitu. Dari 10 juta jadi 1M dalam jangka waktu 3 bulan. Wah gila, gimana caranya? Ikut-ikutan, ujungnya rugi. Kan itu yang nggak bikin otak kita itu waras gitu, nggak realistis. Syukur kalau ada orang yang bisa begitu, itu good buat dia, rezekinya bagus. Tapi kan gak semua orang dapat rezeki yang begitu juga. Tapi kan bisa kita kuasai ilmunya, terus kita perdalam ilmunya supaya kita bisa dapat begitu juga. Berapa orang sih yang bisa begitu? Dari 100 orang mungkin cuma satu, mungkin dari 1000 doang cuma satu orang yang bisa begitu. Apakah kita yakin itu kalau kita adalah orang yang beruntung itu, yang 1% atau 0,1% itu? Gak ada yang tahu. Cuma kalau misalkan kita punya pola pikir yang tahu akan proses, sabar, kita jauh lebih realistis ngeliat sesuatu. Oke, kalau gua pengen ngekumpulin duit dari trading ini, modal gua 10 juta, sebulan 10%, setahun 120%. Gua compounding dan gua DCA setiap bulan. Selama 5 tahun ke depan jadi berapa ya? Itu realistis. Dan itu kemungkinan besar akan kewujud. Tapi yang susah, jangan 5 tahun deh, kelamaan. Kalau bisa 3 bulan kemudian deh.
Jangan 3 bulan kan kelamaan, 2 bulan kemudian, sebulan malah kalau bisa. Bulan ini gue mulai dan gue kaya bulan ini. Kalau dunia ini milik kita sih enak ya. Tapi kan nyatanya dengan kita berpikir begitu kita nggak kemana-mana juga. Dan balik lagi, gue paling suka dengan kata latihan. Kita nggak bisa jadi orang yang sabar dalam jangka waktu yang singkat, semalam gitu. Oke, berarti gue harus sabar ya, besok gue jadi orang sabar. Nggak ada begitu. Gue bilang begini bukan dalam arti gue orang yang sabar. Enggak, gue pun orangnya nggak sabaran. Gue tahu kok diri gue kekurangannya di mana. Cuma yang gue bilang di awal, nggak ada salahnya untuk kita saling mengingatkan. Terlebih kalau di komunitas, kita saling mengingatkan banget. Oke bro, kita sekarang lagi proses dari nol pelan-pelan. Kita bentuk portofolio keuangan kita bareng. Jangan ya sampai kita itu nggak sabaran, pengen cepet kaya yang ujungnya ngerusak keuangan kita. Itu lingkungan yang sehat banget buat ngedukung. Tapi kan nggak semua orang masuk ke komunitas gua, komunitas kita nih di Life Balance. Makanya lah gua bikin video begini supaya lu bisa belajar juga, supaya ada yang mengingatkan juga. Karena kalau lu cari di luar kan ubah uang 1 juta jadi 100 juta selama sebulan. Gimana caranya ya? Lu cobain. Pas lu praktekin, kok nggak begitu ya? Iya, orang itu gimmick marketing. Kalau segampang itu, nggak ada dong orang yang kesusahan uang di trading. Kalau semua orang bisa dan segampang itu. Dan untuk latihannya, gue ada beberapa tips di sini. Ada 3 tips lah supaya jangan kebanyakan. Tips yang pertama, punya rencana yang jelas dalam hidup apapun. Misalkan, gue kalau pengen ke Jakarta, dari Bogor ke Jakarta, apa sih yang perlu gue naikin? Kalau misalkan gue naik mobil, gue perlu naik lewat tol apa aja, perjalannya berapa jauh, tantangannya di jalan macetnya kayak gimana. Gue bakal lebih realistis untuk nyampe sana. 3 jam tuh dari Bogor. Gak berpikir kalau apa 10 menit nyampe ya. Jadi gak begitu, karena udah tahu nih, punya rencana yang jelas, tahu medannya kayak gimana. Terus yang keduanya, ini agak susah sih, ingat tujuan jangka panjang. Gue suka banget nontonin video-videonya Traders Family, Coach Timothy Ronald. Itu mindsetnya bener-bener dilatih banget tentang gimana kita untuk berpikir jangka panjang. Jadi kalau misalkan video ini kurang lengkap, lu tonton lah videonya Coach Timothy Ronald. Itu jauh lebih mantap. Di situ disebutin juga kan, Coach Timothy pernah bilang, kalau untuk ngeliat visi jangka panjang, perlu pola pikir jangka panjang. Dan yang kedua ini adalah lu berpikir jangka panjang. Kalau berpikir jangka panjang di trading gimana sih? Gimana caranya gue supaya trading for living? Berarti dengan gua menumpuk keuntungan gua dan gua infus dana setiap bulan, biar nanti 5 tahun ke depan saldo gua gemuk, hasil dari trading yang cuma 5-10% per bulan aja, ini bisa untuk hidup gua 3-4 bulan ke depan. Kalau pola pikirnya 1 juta jadi 10 juta bisa kali. Ya bisa MC. Broker seneng tuh yang begitu. Dan lanjutkan aja. Dan gue berjamin lu pola pikir begitu gak kemana-mana. Kenapa? Karena gue dulu menyemplung ke trading dengan harapan gue pengen bantu orang tua. Bisa gak ya dengan modal gue yang 3 juta ini bisa berubah jadi 30 juta. Atau modal gue yang 20 juta ini bisa berubah jadi 20M. Dan coba kita untuk belajar untuk bilang enggak ke market. Karena market ini kayak cewek yang seksi gitu loh, yang telanjang begitu. Karena skill terbaik itu bukan terkadang kita harus entry untuk kapan kita harus selalu masuk, tapi terkadang kita harus selalu untuk menunggu momennya. Untuk bilang, ada pola begini tapi gak sesuai dengan setup gua, jangan masuk. Ya udah jangan masuk. Kalau emang lagi mengalami drawdown, ya udah stop trading, lanjut bulan depan. Aturannya begitu, ya udah paksain, say no coba ke market. Susah nggak? Susah, nggak gampang. Karena kalau misalkan kita untuk supaya jadi trader yang lebih tahan lama, mentor gua pun sering bilang, Ton, kalau lu mikir cepet kaya mulu, lu pengen berhasil di tradingnya instan mulu, toh nggak kemana-mana juga kok di situ-situ mulu. Udah tahu itu salah, masa lu pertahanin? Cobalah ubah pelan-pelan. Dengan cara gimana? Dengan cara ngelihatnya, realita di kehidupan nyata sehari-hari pun itu penuh dengan proses. Gak mungkin dong di trading gak ada proses. Orang trading pun itu bagian dari hidup manusia, sistem manusia yang dibuat. Dan itu pun semua jelas butuh yang namanya waktu. Gak ada yang tahu waktu kita cepat atau lama. Dan at least kalau kita menyiapkan mentalitasnya untuk lebih ke jangka panjang, lebih menerimakan kalau ini perlu waktu, kita jauh lebih siap nantinya. Jadi kalau lu ngerasa nih video ini nyentil banget gitu kan, cocok, iya, gue juga ngerasain begitu. Lu bisa share ke yang lain. Ya buat nambah gue ke AdSense juga. Dan ada orang yang dapat insight-nya kalau lu merasa video ini bermanfaat. Dan makasih yang udah nonton video ini sampai akhir.